Minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Hadirin jamaah Rasulullah, pertama mari kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala bahwa di siang hari ini kita bisa hadir dalam acara rutin. Meskipun hari panas terik tidak mengurangi rasa ketawaduan kita di dalam menjalankan ibadah ini. Semoga ini semua menjadi amal jariah kita masing-masing. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetaplah tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istighfar berkahnya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan semoga termasuk semua ini. Amin Allahumma amin. Bapak yang hormati, sebelum acara dimulai akan kami bacakan susunan acara yang kita rasakan di sore hari ini. Pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang pertama dari takbir masjid takbir masjid Al-Mustaqim oleh beliau terhormat Bapak Suryadi, kemudian dari Partai Jawa yang disampaikan oleh Bapak Abdul Wahab Bintoro, kemudian kajian inti yang disampaikan oleh Ustaz Wajib, kemudian lain-lain saran usul atau pengumuman, kemudian penutup. Pada pertemuan di siang hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini akan berjalan dengan lancar sejak awal sampai akhir. Amin Allahumma amin. Bapak yang hormati, selanjutnya adalah sambutan dari Sahbul Bait oleh yang terhormat Bapak Suryati. Waktu sepertinya akan diaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dumateng bapak-bapak pengurus munadharah saking Surakarta ingkang kula hormati, dumateng bapak-bapak jamaah munadharah di lingkup Masjid Al-Islam Surakarta ingkang kula hormati, bapak-bapak pengurus saha takmir Masjid Al-Mustaqim Bungkempol ingkang tansah kula hormati ugi. Saderengipun kula matur sumangga kula dherekaken tansah nganjuraken syukur dhateng ngarsanipun Allah ingkang sampun kepareng-paring rahmat lan nikmatipun sehingga wonten ing wekdal siang menika kita saged silaturahim sareng-sareng wonten ing Masjid Al-Mustaqim Gempol dalam rangka kegiatan 1 bulan sepindah di menika munadharah kleresan wonten ing bulan Oktober wonten ing taun menika mapan wonten ing Masjid Al-Mustaqim Gempol. Mugi-mugi tindak selampah panjenengan sedaya para jamaah saking dalem dumugi papan pengawasan munadharah menika ndadosaken tambahipun amal soleh ingkang katampi dening Allah Subhanahu wa taala. Salam sholawat mugi tetep kalimpahaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarganipun, sahabatipun, saha para pendherepipun ngantos dinten yaumil kiamah mangke. Jamaah munadharah ingkang kula hormati, sepindah
ngaturaken sugeng rawuh saha ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pindhan. Para jamaah sedaya sampun karaya-raya wonten ing wekdal siang menika saged rawuh wonten ing masjid menika saperlu mengikuti kegiatan setiap bulanipun. Mugi-mugi saged istiqomah. Ingkang salajengipun kula atas nami pengurus Masjid Al-Mustaqim bingah nampi kerawuhan panjenengan sedaya. Mugi-mugi menika ugi saged istiqomah wonten ing taun-taun ingkang badhe dateng. Jamaah rahimakumullah, perlu kula aturaken bilih Masjid Al-Mustaqim gempol kala wau sejarahipun panjang. Saking Kyai Bilal menika sekitar tahun swidak kali sudah 3 Mbah Ali ingkang ngertos. Soalipun nek Mbah Ali menika domisilipun asli mriki, nah kula menika pendatang, Pak. Kula pendatang saking Jawa Timur. Kula saking Ngawi aslinipun. Nah, kula merantau wonten mriki ngantos mriki niku. Ingkang salajengipun perlu kula aturaken bilih wonten ing Masjid Al-Mustaqim menika kegiatan-kegiatan menika ugi rutin tibakipun mlampah lajeng pengajian saking ibu-ibu per RT menika ugi mlampah lajeng setiap bulanipun pengawasan Ahad pagi ingkang kolomben sampun dipun rintis kalian Bapak Amin Romas nalikanipun tasih sugeng lajeng dipun Pak Amin Romas kala wau sedo lajeng pun sambung kalian Bapak Ustadz Abdul Fatah Bintoro. Boten dangu lajeng wonten Covid. Sasampun Covid kendel ngantos tahun kalih selangkung menika derengipun bika. Alhamdulillah 2 bulan kemarin Ahad pagi menika sampun dipun mulai malih dipun wiwiti saking jam 6 ngantos jam 7 mangke sasampunipun pengawasan dipun wontenaken napa kegiatan istilahipun subuh akad berkah ngoten. Menika nembe 2 bulan mlampah insyaallah mangke saged istiqomah setiap minggu, setiap akad pertama saking bulan-bulan nasional menika. Lah perlu kula aturaken bilih wonten ing Masjid Al-Mustaqim menika terdiri saking 3 RT. Menika setiap RT menika wonten musholanipun, Pak. Terus saderengipun wonten mushola menika masjid menika napa menika nggih ketingal subur namung sasampunipun wonten mushola menika napa menika jamaahipun kirang. Nanging setiap kegiatan umum menika dados setunggal wonten ing masjid menika. Termasuk kegiatan napa menika Idul Kurban. Alhamdulillah Idul Kurban saged istiqomah wonten mriki. Setiap tahun menika saged kurban tahun kolomben kalau sapi punipun 8 songo janipun ingkang setunggal dipun kirim dhateng Masjid Sanes. Dados 8 lajeng napa menika mendanipun selangkung. Alhamdulillah menika saged mlampah saged istiqomah ngantos napa menika tahun menika. Lah mula saking menika mangke nyuwun saran nasihat saking bapak-bapak pengurus masjid saking Dewan Dakwah Surakarta atus pundi mangke kersanipun Masjid Al-Mustaqim ingkang manggenipun menika termasuk ujung paling ler menaikipun bandingaken kalian masjid saderengipun napa Gebang saderengipun jedak menika klembet masjid ingkang paling ujung ler. Mila saking menika ingkang saged kula aturaken sepindah malih kula pilih anggenipun nampi para pengurus menika anggenipun nglenggahaken mapanaken sedaya ingkang sampun mangke badhe dipun aturaken dhumateng bapak-bapak jamaah sedaya wonten kekiranganipun wonten ing siang menika kula atas nami pengurus ngaturaken
Sugeng rawuh saha ngaturaken panuwun ingkang ageng saha mbok bilih wonten kekiranipun nyuwun agunging samudra pangapunten. Saking kula cekap semanten, akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak sambutan saya yang telah dilakukan untuk bicara. Berikutnya yakni pengarang dari materi awal pasukan yang kesempatan ini yang keempat Bapak Abdul Fatah Fitr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Bapak-bapak peserta munazarah yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah tidak terasa kita sudah di penghujung tahun menjelang penghujung tahun 2025. Ya, mungkin sudah sekian waktu di Masjid Al-Mustaqim Bungkol, ya, kita ketemu lagi. Kegiatan munadzarah, ya, sebagaimana pada siang hari ini. Sebelumnya kami aturkan terima kasih jazakumullah khairan katsira Pak Takmir Masjid Al-Mustaqim Bungkol yang telah menerima kami dari pengurus takmir, khotib, mubalik di bawah Departemen Dakwah dan Kemasidan. Bapak dan saudara sekalian, menurut informasi yang dulu pernah saya terima beberapa waktu yang lalu, di Masjid Al-Mustaqim Bungkol itu dulu awal perintisannya beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Bilal. Mbah Bilal itu sering datang ke tempat sini. Kalau tadi disebutkan sekitar tahun 60-an, okay. Tapi dulu yang pernah saya dapatkan itu tahun 58. Tahun 58. Jadi jalurnya itu dari Wonoloyo ke utara, kemudian mampir di sebelah arah selatan itu di masjid di Saudan ya. Kalau Gebang memang sudah yang beri, terus ke Saudan, baru jalurnya ke Masjid Al-Mustaqim Bungkol ini. Dan sekitar tahun 58. Tahun 58. Kalau tidak salah dulu masjid ini masih pakai soko guru, ada 4 cagak niku. Yang saya masih ingat dulu awal-awal datang ke sini. Kemudian Ikatan Jamaah Haji Indonesia Kota Surakarta tahun 1988 kemudian membantu pembuatan sumur artesis ingkang wonten sebelah ler niku, ya, dengan kedalaman 100 meter yang dulu memang sekitar tahun 90-an atau 80-90-an itu konsumsi air di daerah sini memang agak kesulitan. Jadi di awal-awal dulu sampai tahun berapa itu memang air itu dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di sekitar masjid sini. Tapi saya tidak tahu kalau sekarang kasih nama boten banyak untuk konsumsi masjid sendiri kira. Oh masih di masyarakat masih okay. Jadi kedalaman sumurnya sampai 100 meter sumur
artesis. Jadi memang dicari sumber yang paling bawah. Dan dulu kalau tidak salah bantuan dari Ikatan Persaudaraan Haji tahun 1988. Dan alhamdulillah perjalanan sampai hari ini kemudian masih dimanfaatkan, termasuk jamaah masjid Al-Muslim Gempol, masyarakat sekitarnya. Jadi manfaat, insya Allah berkah. Dan kemudian didukung dengan sarana pendidikan termasuk MI Al-Islam Gempol. Yang alhamdulillah masjid dan sekolahan bisa berkembang dengan baik dan pesat sampai hari ini. Bapak dan sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam perkembangan berikutnya sampai hari ini mungkin akan ada yang perlu kami sampaikan. Kita itu sekarang itu kan dihadapkan satu zaman yang berbeda dengan zaman kula jan saya rumin. Terutama anak-anak kita yang datang ke masjid ini hampir rata-rata jarang sekali ada pembinaan terhadap generasi yang akan meneruskan kepada kita sekalian. Ya paling datang ke masjid jamaah sholat, so kadang rame, kadang juga ada pengurusnya yang tegas dalam tanda petik, galak dengan anak-anak kita, sehingga kadang-kala yang muncul anak-anak itu kalau ada orang-orang tertentu akhirnya takut, mulai kate teko. Ya memang masjid bukan tempat untuk keramaian. Tapi kemarin saya sempat tercengang ketika datang di Masjid Jogokarian yang disepuhi dening Bapak Kyai Haji Muhammad Jazil, yang barangkali pernah kita minta beliau untuk mengisi kegiatan persiapan pembekalan Ramadan. Terakhir kalau tidak salah Pak Jazil mengisi berapa tahun yang lalu setelah Covid di MI Grobogan kalau tidak salah. Dulu pernah Suwargi Bapak Dr. Mujahid kasih wonten, sempat kemudian beliau datang ke rumahnya Pak Mujahid. Di Masjid Jogokarian ini saya sempat agak terkejut Pak. Setelah sholat asar di lantai 2 di sebelah ruang pertemuan, kan kalau pas Jumatan ya kadang dipakai karena banyaknya orang datang Jumatan di masjid sana, karena termasuk masjid yang dijadikan rujukan manajemen mengelola masjid. Ada satu ruangan yang agak luas Pak, mungkin sekitar ini. Jadi masih dalam kompleks masjid, karena biasanya ruang pertemuan. Karpetipun empuk, goleh-leyeh pena. Tetapi setelah asar itu ada beberapa anak ya usia SD, SMP itu yang bal-balan teng jero masjid. Nah, saya tanya sama pengurus masjidnya, karena ada pengurus masjidnya ketika itu ada di situ, tapi dibiarkan. Loh, niku memang bocah-bocah disediani fasilitas untuk main bola toh Pak? Nggih. Tapi gumun, gon masjid tok karpetnya empuk dienggo bal-balan bocah, pakai bola plastik yang tidak begitu besar. Mungkin kula panjenengan saya pernah mengalami masa anak-anak Pak. Itu main bola di masjid itu nek pas pengurusipun boten enten-enten ya nikmat lingkungan. Karena saya pernah ngalami dulu di madrasah khususnya Al-Islam, kepala madrasahnya Allah yarham Bapak Misri, ini mungkin Pak Solehan tahu. Itu kalau belum masuk kocok-kocok kumpul kertas ditaleni tinggu bal-balan. Wah asik bal-balan di jero masjid. Waktu itu di masjid di SMP Al-Islam yang Pegalon yang sebelah selatan sebelum dibangun itu kan memanjang dari barat ke timur. Tapi kemudian kalau Pak Misri datang dicengkiti siji-siji. Itu teringat itu jenenge bocah wis ora ngerti nek masjid piye bal-balan.
Tapi yang cukup menarik ternyata fasilitas di Masjid Jogokarian salah satu space-nya itu diberikan pada anak-anak sehingga terkontrol mainannya. Dan setelah itu saya tidak mengikuti, tapi kemungkinan ada pengajian khusus atau kajian khusus dengan anak-anak. Ya siap, cara penyajiannya, materinya juga berbeda. Kemudian ada satu model lagi, barangkali ini saya sampaikan mengapa bagian dari tanggung jawab kita barangkali nanti kepada anak-anak yang akan meneruskan generasi sepuh. Wal yahsyalladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Itu menjadi tanggung jawab kita bersama, bagaimana kita mengelola anak-anak kita di masjid kita masing-masing dengan kegiatan yang positif dan menarik, dengan cara apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh pengurus atau takmir masjid. Ada satu masjid yang saya perhatikan, terutama untuk kedatangan jamaah sholat subuh. Nah, ini kalau kita bicara sholat subuh, beberapa dari saudara kita kaum muslimin ada yang masih sholatipun bolong-bolong, kemudian terutama pada waktu datang sholat subuh ini terutama tidak bisa datang jamaah sholat subuh. Alasannya apa? Ya macam-macam, enten sing males, enten sing tangine kawanan paning, kawine kawanan lengganan. Nah ini, maka saya sampaikan ada satu masjid dengan satu metode yang menurut saya bagus, Pak. Mungkin penjenengan nanti bisa mengembangkan. Jadi saya sempat terkejut jamaah subuh di masjid itu, dan beberapa kali saya laksanakan. Saya hitung ada anak-anak itu sekitar 10 anak, 10 bocah usia SD SMP, dan istiqomah. Karena saya sering datang subuh pada hari tertentu, dia datang jamaah subuh meskipun ada yang dibopong bapake, digendong ke masjid, rada ngantuk-ngantuk, ora apa-apa diselehke, tekan masjid turu meneh. Tapi hebatnya setelah selesai salat subuh, mereka jenggirat tangi ngenteni napa sindeni, Pak. Ada yang mengumpulkan salah seorang jamaah itu dengan hafalan surat-surat pendek, kadang diberikan nasihat secara pelan-pelan. Bar dikei nasihat, dikei hafalan surat-surat pendek, didumi petang ewu. Jadi menariknya itu nggo tambahan sangu sekolah isuke mangkene. Ini satu metode. Kebetulan ada yang ngelonggarke waktu, ya mulang bocah cilik-cilik lagi tang maca surat-surat pendek itu, hafalan itu, kemudian diberikan nasihat sedikit sama diberikan sangu sekolah anak itu. Per anak diberikan 4.000. Ada asistennya yang sudah menghitung nyepake din 2.000 niku, lah bocah nunggu ning mriku ana sing lirik wae kok bagianku. Tapi ini cukup menarik. Saya ketemu berapa kali dan anak-anak itu antusias untuk datang ke masjid. Terutama sholat subuh, Pak niki. Karena memang kalau sholat subuh itu perlu pendisiplinan secara khusus, orang mung bocah, wong tuwa kesing do isih ngeblong. Terus terang kemarin cukup prihatin, saya diminta bantuan di UMS untuk ngetes calon karyawan SPPG MBG ini lho, Pak. Karena ada beberapa titik yang didirekkan oleh UMS itu, sekian puluh orang yang saya wawancari, karena kebetulan bagian saya itu Al-Islam dan Kemuhammadiyaan. Kayak wawancara itu salah satu poinnya mengenai jamaah sholat aktif 5 waktu. Itu salah satu yang banyak mereka sampaikan itu beten sholat subuh. Nah, ini karena memang sholat subuh itu inna Qur'an al-fajri karena masyhuda. Jadi Qur'an al-fajr itu yang mengatakan tafsirnya itu sholat subuh, disampaikan mengatakan bacaan subuh itu Qur'an al-fajri surat Al-Isra 79 itu disebutkan sholat subuh itu disaksikan malaikat ning ora tertarik. Maka dari itu monggo nanti bagaimana metode kita ngopeni anak-anak kita di masing-masing
masing-masing masjid penjenengan piyambak-piyambak itu dengan berbagai cara supaya menarik dan nanti akhirnya menjadi satu kebiasaan yang baik. Pada suatu saat pasti akan menggantikan generasi kula panjenengan sedaya anak-anak kita itu. Maka perlu dipersiapkan dengan metode yang tepat. Insya Allah kapan nanti akan ada hasilnya, semuanya kita tawakal tu Allah, kita serahkan semuanya kepada Allah. Yakin insya Allah pada satu saat apa yang menjadi usaha kita itu tidak akan pernah disia-siakan dan akan mendapatkan hasil insya Allah yang mungkin 20 tahun, 30 tahun yang akan datang kita tidak tahu. Saya tahu persis sekitar tahun 77 sampai 80 itu Kiai Ali Mukhtar, dulu guru saya di SMP Al Islam. Kiai Ali Mukhtar itu dalemipun Masjid Mutakin Sondaan itu diminta waktu itu oleh dokter-dokter spesialis, ada dokter Tunjung, ada dokter Hafid sekitar tahun 77 sampai 80 untuk ngajari mulang para putrane dokter-dokter niku mulai dari mengenalkan huruf hijaiyah alif bata sampai kemudian bisa membaca Al-Qur'an. Dan hasilnya alhamdulillah setelah itu, karena kemudian ada Ustadz Yakub Basa almarhum Allah yarham, kemudian ada salah satu Ustadz dari Dewan Dakwah ya, Pak siapa namanya yang di Merugi itu akhirnya tidak hanya anak-anaknya yang setelah itu bisa belajar Al-Quran, orang tuanya para dokter spesialis ketika itu yo gelem ngaji, termasuk dokter Tunjung. Setelah itu ya karena diberikan kelonggaran oleh Allah Ta'ala meletik tak ngedeke pondok, akhirnya jadilah pondok Iskarima, pondok tahfidzul Quran yang ada di Karangpandan itu. Kemudian salah satu pendirinya beliau dokter spesialis tulang, dokter Tunjung itu. Nah, kemudian mencari menantu untuk anak putrinya, dilamar dokter dikeke Ustadz Syihabuddin Abdul Muiz yang sekarang menjadi pimpinan atau direktur pondok tahfidzul Quran Iskarima. Itu kan dimulai dari apalan sih Pak. Bocah do iso putrane dokter iso ngaji, terpikir wah ini anakku do iso ngaji, bapaknya ya pengen iso ngaji. Nah, kemudian dilanjut usahanya oleh Kiai Ali Mukhtar dan sampai ngaji betul-betul kajian mengenai muamalah ibadah dan seterusnya. Dan itu mudah-mudahan nanti usaha kita ada rintisan tuh insya Allah pada suatu saat nanti akan ada hasilnya mudah-mudahan. Dan Allah sudah menjanjikan di akhir surat Al-Fatah itu kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastawa ala suqihi yujibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa tallahu alladhina amanu wa amilus minhum maghfiratan wa ajran azima. Dua-duanya dapat. Saya tidak menyampaikan ayat itu secara rincian karena waktu, dan ini beliau sudah hadir Ustaz Wajir. Akhirnya penjelasan waos maknanya di akhir surat Al-Fatah, surat nomor 48. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Sekali lagi terima kasih kepada Takmir Masjid Al-Mustaqim Kumpul yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum
wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Alhamdulillah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang diberikan pada kita, termasuk bahwa siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa menghadiri majelis ta'lim, sekaligus kita bisa silaturahim di antara kita. Nah, mudah-mudahan kita bisa istiqomah dan semoga dengannya Allah mengganjar kita dimasukkan ke dalam jannahnya. Marilah kita melanjutkan. Kemarin sudah sampai halaman berapa itu? 40. Sekarang hadis 40. Hadis 43. Oh, sekarang hadis 41. Hadis 40. Hadis 40 an Abdillah. Hadis 40 bukan kabar ya. An Abdillah bin Amr, dari Abdullah bin Amr, alin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda Nabi, ridho Rabbi, keridhoan Rabb Tuhan, fi ridho al-walidi, terletak pada keridhoan orang tua. Wa sakhatur Rabbi, dan marahnya Tuhan, halaman 40 hadisnya. Loh, halaman 40 itu hadisnya 42. Oh, beda toh. Oh, ini juz kedua tadi. Ini buku juz 2 atau 3? Juz 2. Oh, saya salah. Enggak itu aja. Padahal baru sebulan yang saya lupa ya. Halaman 40, hadis 40 ya. Bab al-istidanu ala ummihi, minta izin kepada ibunya. Ini kok tulisannya hurufnya enggak sambung ya. Enggak, itu ada bawahnya itu masih ada seperti bab, ada tulisannya ini. Dan langsung ke hadisnya ya. Langsung hadisnya mawar. Hadis 40 an Atha bin Yasar, dari Atha bin Yasar, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'alahu rajulun, seseorang bertanya kepadanya. Faqala, maka dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asta'dinu, apakah harus minta izin?
apakah aku harus minta izin ala umi atas ibuku? Faqala, maka Nabi bersabda, na'am, iya harus minta izin. Qala rajulu, berkata orang itu, ini sesungguhnya aku ma'aha bersama beliau, bersama ibu, fil baiti, dalam satu rumah ya. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istadzin alaiha, mintalah izin kepada beliau. Faqala rajulu, maka berkata orang itu, berkata lagi, ini sesungguhnya aku khadimuha, melayaninya. Faqala lahu, maka bersabda kepadanya, siapa yang bersabda? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istadzin, mintalah izin alaiha, kepada beliau. Atuhibbu, apakah engkau suka an, bahwa taroha, engkau melihatnya urianatan, dalam keadaan telanjang. Kola, orang itu berkata, la, tidak. Kola, Nabi bersabda, fastadzin, maka minta izinlah alaiha, kepada beliau. Nah, jadi di sini bagaimana Islam mengatur ya, dalam sebuah rumah tangga. Ini rupanya ada seorang laki-laki yang ibunya, dia sudah dewasa, ibunya mungkin sudah sepuh ya, sehingga harus melayaninya. Nah, ternyata walaupun dalam kondisi seperti itu, ketika dia bertanya kepada Nabi, kalau mau masuk rumah misalnya, atau masuk kamar misalnya, itu tetap harus minta izin. Sehingga dalam hal ini walaupun itu ibunya sendiri, tetap diperintahkan minta izin, agar dalam kondisi-kondisi tertentu di mana beliau sedang tidak dalam keadaan berpakaian lengkap misalnya ya, misalnya karena kondisi tertentu itu, nah sehingga kalau minta izin bisa siap-siap dulu. Justru inilah ajaran Islam yang meninggikan adab akhlak ya, manusia secara universal, secara umum. Berbeda dengan justru kesebalikan dari itu, mulai ada tren orang itu sepertinya begini ya, kalau orang zaman berputar itu kadang naik, terus kalau sudah mencapai titik klimaksnya turun. Kalau dianggap sebagai peradaban kuno, itu dulu orang masih pakai pakaian seadanya, katakanlah begitu. Terus peradabannya tambah tinggi, tambah lengkap, tambah rapi, seolah gitu kan, tambah keren. Tapi pada titik tertentu orang karena jenuh, karena pengen mencoba hal-hal yang baru, terus akhirnya balik lagi seperti dugaan orang kayak orang primitif itu kan ya, kadang seperti itu. Lah kalau Islam tidak seperti itu. Islam standarnya sudah jelas, bagaimana menempatkan harkat manusia pada tempat yang tinggi, termasuk pada orang tua. Kemarin di ayatnya itu ya, yang baru saja surat An-Nur ayat 58-59 ya, itu kan ada 3 waktu di mana anak kecil pun, pelayan pun, budak pun itu harus minta izin untuk masuk kamar. Di 3 waktu, yaitu di sehabis zuhur sampai asar itu untuk memang
berarti waktu-waktu itu disediakan untuk istirahat sehabis isya dan sebelum subuh. Nah, itu waktu-waktu di mana seseorang bisa saja sedang dalam kondisi berpakaiannya itu tidak lengkap misalnya begitu, sehingga tetap harus minta izin. Tetapi di luar itu, di luar 3 waktu aurat itu, anak kecil, pelayan atau budak yang memang biasa membersihkan kamar dan sebagainya itu boleh masuk ya, kelintar-kelintar, seliwar-seliwer itu boleh. Tetapi kalau sudah dewasa, anak sudah dewasa, itu sepanjang waktu untuk masuk ke kamar tetap harus minta izin. Nah, ini juga rupanya ibunya ini sudah tua, sudah sepuh sehingga harus dilayani, itu pun juga harus minta izin. Dan ini merupakan bentuk bakti anak kepada orang tua ya, melayani justru pada saat-saat semakin lemah, pahalanya semakin besar. Sekarang ini ada sebuah tren dari generasi apa istilahnya sekarang Gen Z, generasi Z. Ini yang dimasukkan ke medsos itu. Saya pernah tidak sengaja itu mendapati TikTok itu, yang anak ini punya prinsip yang disampaikan di situ, terus pendukungnya banyak sekali. Dia katakan begini, kita itu seharusnya tidak atau jangan mencampuri urusan anak-anak kita. Bahkan kalau nanti tua pun seperti itu, seharusnya bisa mandiri. Saya besok kalau sudah tua, saya mau pesen panti jompo yang mewah, biar tidak merepoti anak-anak saya. Itu anak masih remaja itu. Itu ternyata komentar-komentar itu banyak sekali yang mendukung. Nah, kita kadang prihatin ya, ternyata medsos itu punya daya magnet atau daya tular yang besar sekali, karena sekarang ini anak remaja referensi pertama itu justru bukan dari ustadz, bukan dari masjid, bukan dari ceramah, tapi dari TikTok. Nah, itu jadi PR buat kita ya. Dari Instagram, dari TikTok dan lain sebagainya, sehingga akhirnya hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan syariat Islam bisa mereka propagandakan lewat situ. Baik, kemudian kita lanjutkan bab 16. Idza ata, apabila datang mendatangi baba qaumin, pintunya satu kaum, fala yastaqbiluhu, maka janganlah menghadapnya, min tilqai wajhihi, dari arah wajah, dari arah depan. Jadi jika bertamu, maka ini cara yang diajarkan, jangan sampai berhadapan langsung ya. Jadi sebelah sisinya, biar ketika pintu dibuka, tidak langsung melihat sampai ke dalam-dalamnya, itu maksudnya seperti itu. Nah, ini sedemikian sopannya ya ajaran Islam. Hadis 41, an Abdullah bin Busrin, dari Abdullah bin Busr, qala berkata, karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata, apabila beliau mendatangi baba qaumin, pintunya satu kaum, lam yastaqbilil baba, tidak menghadap ke pintu, min tilqai wajhihi, dari arah
pertemuan wajah, maksudnya dari arah depannya. Walakin akan tetapi min ruknihi al-aiman, dari pojok kanan ya. Dari pojok pintu yang kanan, awil aisari atau kiri. Wa yaqulu, dan berkata assalamualaikum, assalamualaikum. Wadzalika, dan yang demikian itu anak bahwasannya ad-duro, dur, kumpulan rumah-rumah, lam yakun, tidak ada, alaiha, padanya, atasnya, yauma idzin, pada hari itu, suturun, penutup atau tirai, penutup atau tirai. Nah, ini ya cara bagaimana Nabi bertamu, mengucapkan salam, di mana di situ tidak ada tutupnya, tidak ada daun pintunya, sehingga beliau tidak berada di depan pas. Dur itu atau darun ya, itu sebenarnya asalnya dulu itu kumpulan dari beberapa rumah. Biasanya itu keluarga-keluarga gitu. Misalnya satu keluarga akhirnya anak-anaknya sudah mulai berkeluarga juga, bangun rumah di sekelilingnya itu. Nah, kemudian dilingkari dengan tembok yang cukup luas sehingga beberapa rumah dalam keluarga besar itu jadi satu. Kira-kira kalau di sini keraton itu kan ada gitu ya, rumah-rumah itu terus dipagari, kayak benteng gitu. Nah, kalau zaman dulu juga begitu. Ini juga karena modelnya itu tradisi sana itu sering berperang, misalnya itu untuk menjaga bahaya. Nah, itu ada dur. Seperti misalnya Nabi pernah menyabdakan darun, dar, perkampungan yang terbaik dari kalangan Ansor adalah kampungnya si fulan lah, yang disebut itu satu keluarga besar. Jadi beberapa rumah yang masih ada hubungan kerabat, itu namanya dar. Nah, itu kayak benteng, itu kayak apa itu tembok yang mengelilingi itu tidak ada daun pintunya. Nah, itu tidak ada daun pintunya, itu di dalamnya masih ada rumah-rumah gitu kan. Itu saja Nabi caranya tidak kok di depannya gitu terus salam sambil ingak-ingok juga enggak ya. Tapi berada di rukunnya tadi ya. Jadi apa, kayak tiangnya, pintu masuk itu yang tanpa tutup itu tadi. Itu juga salah satu kehati-hatian menjaga jangan sampai terus terlihat di mana nanti ternyata ada perempuan yang terlihat misalnya, atau ada yang kurang pantas untuk dilihat misalnya. Baik, kemudian hadis bab ya 17, ta'limu fil isti'dzan. At-ta'lim, pendidikan fil isti'dzan, dalam minta izin. Wa idza qila, dan apabila dikatakan lahu kepadanya, lam yakul, jangan menjawab, jangan mengatakan anak saya. Hadis 42, an Ribaiyin, dari Rib'i, qala berkata, hadatsana rajulun, menceritakan padaku seseorang, min Bani Amir, dari Bani Amir, min ya mestinya ya, anakku, bahwasanya dia istadzana, minta izin ala Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
wa huwa sedangkan beliau fi baitin di dalam rumah. Faqala maka dia berkata, Aliju, bolehkah aku masuk? Faqala maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li khadimihi kepada pembantunya, ukhruj, keluarlah, ila hadza, kepada orang ini, fa'allimhu, maka ajarilah dia al-istidzan, cara minta izin. Fakul lahu, maka katakan kepadanya, kulis assalamualaikum, katakanlah assalamualaikum. A'adkhul, apakah aku boleh masuk? Nah, jadi jangan cuma aliju, tapi mestinya assalamualaikum, a'adkhul, assalamualaikum, maaf aku boleh masuk. Fasami'ahu ar-rajulu, maka orang itu mendengarnya. Faqala, maka dia langsung berkata, assalamualaikum, a'adkhul, apakah aku boleh masuk? Fa'adzina lahu, maka mengizinkan untuknya an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadakhala, maka dia masuk. Jadi betapa ya Nabi kita ini seorang pemimpin yang tugasnya luar biasa, yang menyampaikan risalah dari hal-hal yang besar sampai hal-hal yang kecil, dari bagaimana memimpin muslimin menghadapi orang-orang kafir, menghadapi penindasan, menghadapi perang-perang dan sebagainya, sampai pada hal yang kecil-kecil, hanya persoalan minta izin. Nah, itu ternyata ada syariatnya, ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sabar beliau mengajarinya. Nah, itu ciri pemimpin besar itu seperti itu ya. Ciri pemimpin yang bijaksana, ciri pemimpin yang faham, itu seperti itu. Dalam syariat masalah-masalah yang besar, yang penting, yang dianggap penting untuk mengatur kehidupan, sampai pada yang hal-hal yang kecil itu semua diperhatikan agar tidak melanggar syariat. Tidak ada yang kalau bahasa Jawanya tidak ada yang sewet ya. Tidak ada kok model pemimpin, wah kelihatannya visinya besar, apa yang dilakukan sebuah upaya besar untuk bangsa ini, tapi masalah-masalah kecil dia kelendran ya, tidak diperhatikan. Masalah makan saja barangkali misalnya pakai tangan kiri misalnya. Hal-hal seperti itu berarti secara syariat menurut Islam dia sebenarnya kurang memenuhi syarat. Seperti dulu presiden, pemimpin revolusi seumur hidup, itu namanya luar biasa ya di tengah masyarakat. Tapi ternyata dalam satu waktu punya istri 5. Berarti dia sebenarnya belum memenuhi syarat ya, belum tahu syariat. Nah, apalagi ini masalah-masalah kecil seperti ini ya. Maka bagi setiap pemimpin muslim seharusnya memperhatikan sampai hal-hal yang kecil. Ini ada satu kejadian, seorang sahabat bertamu, tapi dia belum tahu adabnya untuk bertamu. Sampai di luar rumah Nabi ya, langsung ngomong, Aliju, bolehkah aku masuk? Nah, rupanya Nabi tahu ada orang seperti itu, terus dia ngajari pelayannya, entah itu mungkin Anas bin Malik atau yang lainnya. Nah, ngajari supaya itu ada orang, kamu ajari kalau masuk ucapannya assalamualaikum a'adkhul. Nah, rupanya kata-kata Nabi ini
didengar oleh orang itu, oleh rib'i ya, dari luar. Jadi belum sempat diajarkan kepada khotibnya tadi, pelayannya tadi, dia langsung ya, sudah dengar langsung dari balik tirainya, dari balik dindingnya itu langsung, assalamualaikum, ma'adukul. Baru Nabi, ya silahkan masuk. Nah, jadi Islam mengajarkan bagaimana bertamu dengan salam lebih dahulu, kemudian baru minta izin untuk masuk. Kemudian hadis 43, An Kaladata bin Hambal, dari Kaladah bin Hambal radhiyallahu anhu, Anna Sufwan bin Umayyah, bahwasanya Sufwan bin Umayyah Fa'asahu, mengutusnya ila Rasulullah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila banin, dengan susu. Jadi mengantarkan, menghadiahkan susu, wajidah yatim, dan anak rusa. Wadoho bisa, dan anak kubah ya. Tapi ini ini kalau doho bis itu di kamus itu anak rubah, tapi di Sahroh itu kok tanpa titik, jadi soho bisa itu. Dan di sana dijelaskan nih di Doratnet, saya buka itu sihorul kisah, timun yang kecil. Kalau rubah kan binatang buas ya. Nah ini rupanya ketambahan titik nih kelihatannya ya, karena di Syarah itu tidak pakai titik, sohobis ya. Nah itu sihorus kisah, itu timun kecil, timun muda ya. Wan Nabi, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di a'la Makkah, di bagian atas dari kota Mekah. Di kota Mekah itu kan ada bagian bawah, ada bagian atas. Fadakhaltu, maka aku masuk, aku Kaladah ya, yang diutus Sofwan ini. Walam usalim, dan aku tidak salam. Faqala, maka Nabi bersabda, irji, kembalilah. Fakulis assalamualaikum, maka ucapkan assalamualaikum. Wadaka, dan yang demikian itu ba'da sudah ma'aslama, masuk Islamnya Sofwan bin Umayyah. Wali Ahmad, dan pada Imam Ahmad, anak bahwa Sofwan bin Umayyah Ba'asaru, mengutusnya fil fathi, pada saat al-fathi, Fathu Mekah ya. Bila banin, dengan membawa susu. Wajada yatin, dan anak rusa tadi ya. Lah itu soho bis misalnya ya. Itu kayak mentimun. Kalau di sini apa ini, rempah-rempah ya. Atau kalau jadayah tadi biawak ya. Kalau diartikan biawak itu halal ya, kalau biawak. Jadi bukan bumi. Nah, jadi datang dengan lebih kepada merangkul ya, merangkul bangsa Quraisy waktu itu. Nah, misi ini
sejak awal dari Madinah sampai pulangnya lagi ke Madinah itu sekitar 4 bulan. Jadi dari Fathu Mekah, kemudian Taif, Hawazin dan seterusnya itu total sekitar 4 bulan. Nah beliau waktu di Mekah tinggalnya itu di A'la Makkah, nah, itu di mendirikan rumah di sana ya, rumah sementara di bagian atas kota Mekah. Nah waktu itu kemudian Sofwan bin Umayyah yang baru masuk Islam juga akhirnya menerima Islam dalam Fathu Mekah itu mengirim ini bingkisan ini ya. Nah utusannya juga belum tahu adab Islam, maka dia tahu-tahu masuk gitu saja ya. Tapi Nabi tidak marah ya, karena orang ini belum tahu, diajari, kamu keluar dulu lagi, kamu harus ucapkan Assalamualaikum. Nah, jadi ngajarinya juga dengan sabar ya. Jadi disuruh untuk mengulangi lagi, keluar dulu, setelah itu baru salam, nah baru dipersilakan masuk. Nah jadi ini adalah kisah-kisah yang kadang saya berpikir gini, betapa indahnya Islam ya. Ada kisah-kisah yang sederhana-sederhana dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana cara salam, bagaimana cara mandi, cara tayamum dan sebagainya, cara makan. Nabi memilih makan senang dengan labu misalnya, itu sampai dipilih diambil satu-satu gitu. Terus Anas bin Malik akhirnya melihat itu, setelah itu saya sangat suka makan labu ya, karena melihat Nabi senang sekali. Hal-hal sederhana itu, hadis-hadis itu kalau kita pelajari, ternyata itu sering di tengah-tengah kancah pertempuran hebat seperti ini, misi militer yang lama, yang berat, yang tetapi tidak meninggalkan bagaimana beliau mengajarkan hal-hal kecil, adab-adab, kesopanan yang luar biasa. Mungkin Bapak-bapak pernah mendapat itu ya, hadis yang bagaimana Nabi itu sering berdoa dengan satu doa yang sampai seorang sahabat yang meriwayatkan itu sampai hafal sekali, sehingga saya suka dengan doa itu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa min ghalabatid dani wa qahri rijal. Itu doa yang umum yang kita minta supaya tidak gelisah, supaya jadi orang yang giat, supaya tidak ditimpa hutang, bukan? Itu hal-hal kehidupan yang biasa kita temui kan itu. Tapi tahukah itu kejadiannya kapan? Bagaimana beliau setiap hari melafalkan doa itu? Itu perjalanan dari Khaybar, setelah menaklukkan Khaybar, pulang ke Madinah. Nah misalnya seperti itu. Kemudian di tengah-tengah perjalanan pulang perang itu kan membawa siapa itu? Sofiyah ya, yang akhirnya jadi istrinya. Itu juga di tengah perjalanan para sahabat melihat, niteni para sahabatnya. Ini kalau Sofiyah ini diboncengkan dalam sekedup Nabi, terus ditutupi rapat, berarti dia akan jadi istrinya. Tapi kalau ya tidak sampai diistimewakan gitu, mungkin bareng dengan perempuan yang lain, berarti wanita biasa saja. Nah ternyata ditutupi semua. Setelah itu di tengah perjalanan itu ya mengadakan walimah ya. Walimah secara sederhana, hanya makanannya itu kalau walimah biasanya pakai daging-daging, nah di situ cuma pakai apa roti oblok-oblok apa kalau kita ini. Jadi ada rotinya, ada sayur apa airnya itu, kuahnya, roti kuah. Nah itu karena kondisi sedang dalam perjalanan habis perang dan kondisi sederhana. Nah ini juga, ini kan masalah salam. Itu sebenarnya masih dalam misi militer 4 bulan yang sangat berat itu tadi, yang
cerita-cerita hidupnya luar biasa. Tapi di sela-sela itu bagaimana beliau tetap mengajarkan akhlak keseharian yang sederhana tetapi penting dalam Islam ini. Baik, kemudian kita lanjutkan hadis 44. Oke, barangkali kalau ada yang mau bertanya nanti silahkan langsung saja. Oke, silakan. Sosial itu ada kita resmikan lagi. Sekarang kita dapat kelas Apa tadi? menggunakan sosial. Oh, ya. Jadi segala hal teknologi dunia itu kalau ulama kan itu mengkategorikan sebagai hal duniawi ya, yang asal hukumnya itu semua boleh kecuali kalau ada yang disebut keharamannya, hal-hal yang bersifat dunia, bukan ibadah khos ya. Termasuk makanan misalnya, makanan itu hal dunia yang bukan ibadah khos, yaitu pada asal hukumnya itu semua halal kecuali yang disebut keharamannya. Nah, kecuali bangkai, daging babi, koper, nah itu baru itu haram. Nah, teknologi juga begitu. Segala macam teknologi, segala macam penemuan manusia, segala macam benda itu semua halal kecuali kalau ada yang menyebabkan hal itu haram. Nah, haramnya bisa saja terjadi, misalnya ya, kalau medsos muncul misalnya kesyirikan yang diajarkan di situ, atau hal-hal yang pornografi misalnya, atau perjudian. Nah, itu kan hal-hal yang masuk dalam teknologi itu yang tidak boleh. Nah, kalau untuk dakwah berarti juga malah itu sesuatu yang bagus ya. Ibaratnya juga senjata itu ya. Senjata itu bisa untuk kebaikan, bisa untuk keburukan. Nah, ini medsos juga begitu ya. Hanya saja ada satu hal lagi, sesuatu yang awalnya asalnya itu mubah ya, sesuatu yang awalnya boleh, tapi kalau berlebihan sehingga menyebabkan melalaikan dari kewajiban, itu bisa juga akhirnya menjadi haram, bukan karena zatnya ya, tapi karena berlebihan atau melampaui batas hingga melalaikan kewajiban. Contohnya misalnya apakah itu bermain, apakah itu bekerja, apakah itu menggunakan sesuatu kok melalaikan kewajiban sholat fardu misalnya, nah, itu haramnya di situ ya. Nah, oleh karena itu harus bijak juga menggunakan medsos walaupun untuk berdakwah, tapi juga harus tetap tidak boleh melalaikan dari kewajiban fardunya tadi ya. Jangan sampai seperti itu dulu tuh pernah terjadi, sudah lama sekali ya. Ada sebuah organisasi Islam, organisasi massa Islam pemuda ya, orang-orang, jadi organisasi pemuda Islam tertentu ya. Itu rapat tahun berapa ya? Mungkin sebelum tahun 2000 itu. Rapat untuk merumuskan organisasinya itu, padahal itu organisasi Islam. Selesainya malah jam 4, kira-kira setengah jam sebelum subuh. Habis itu tertidur semua, sholat subuh sudah kesiangan semua. Padahal itu mau merumuskan apa, nggak tahu apakah program-program apa itu ya. Nah, ini kan ironis ya. Nah, begitu juga medsos juga begitu. Kira-kira begitu guys. Walaupun itu yang menanyakan orang-orang ya nggak masalah kan. Sesungguhnya Allah itu yusyahadatin, sesungguhnya Allah menguatkan agama ini dengan orang-orang yang
pendosa sekalipun ya, termasuk orang-orang kafir. Nah, cara menguatkan agama dengan orang-orang kafir salah satunya itu tadi teknologi, penemuan dan sebagainya. Yang itu sebenarnya ilmunya kan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala macam itu netral sampai kemudian digunakan untuk apa. Kecuali kalau buatan luar negeri yang buatan orang bukan muslim tapi mengandung keyakinan atau tradisi atau keyakinan yang diharapkan muncul kekuatan dari situ. Contohnya begini, dulu itu ada orang-orang kafir sering menggunakan sebuah pohon besar namanya Zatu Anwat ya. Nah, orang-orang kafir itu menggantungkan senjatanya di situ. Itu diyakini punya kekuatan tertentu yang akan mensupport mereka. Nah, pernah ada seorang sahabat itu tanya kepada Nabi, mbok kita dibuatkan semacam Zatu Anwat mereka itu. Jadi sebuah pohon untuk tempat menggantungkan senjata, padahal orang kafir itu begitu itu ada tujuannya ya. Punya keyakinan kekuatan, memberikan kekuatan, keampuhan, kesaktian yang akhirnya menyebabkan kemusyrikan. Maka Nabi menjawab, jangan kalian meminta seperti Bani Israel meminta kepada Nabi Musa ya, untuk minta dibuatkan Tuhan anak sapi ya, yang seperti orang-orang Yahudi itu ya. Ya akhirnya mereka baru saja ditolong oleh Allah malah meminta sesuatu kepada selain Allah. Nah, jadi di situ ada simbol-simbol kekafiran, simbol-simbol mistis, simbol-simbol syaitan. Nah, itu jangan ditiru kalau seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Hadis 44 ya. An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, yaqulu, dia berkata, ataitun Nabi, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fidainin, karena masalah hutang. Dainin hutang, karena yang ada atau yang terjadi ala abi atas bapakku. Jadi hutang bapaknya. Pada waktu al-baba, maka aku mengetuk pintu. Fakola, maka Nabi bertanya, Manza, siapa ini? Fakultu, maka aku menjawab, Ana, aku. Fakola, maka Nabi bersabda, Ana, saya, kanahu, seolah-olah dia itu kariyaha, tidak menyukainya. Nah, jadi ini kejadian di mana Jabir bin Abdullah mau berkonsultasi kepada Nabi masalah hutang ya. Nah, waktu bertamu mengetuk pintu ditanya, ini siapa? Saya. Siapa ini? Saya. Kok dari tadi saya? Saya itu saya siapa gitu, menyebut nama mestinya kan. Nah, ini hanya satu cuplikan kejadian ya, di mana seperti itu hendaklah jangan diulangi, sehingga akhirnya diajari kalau bertamu salam, kalau ditanya siapa sebut namanya. Bahkan yang tanya di balik dinding kan nggak tahu
saya itu saya siapa, kan belum terlihat orangnya. Karena tuan rumah itu kan punya hak ya untuk apakah itu memasukkan ke rumah atau tidak. Misalnya akhirnya ditemui di luar rumah, lah itu tamu ya jangan sakit hati misalnya. Atau misalnya disuruh pulang ya jangan sakit hati karena itu hak tuan rumah. Dan maka waktu ditanya yang bertamu siapa, nah barangkali ada hal-hal tertentu kemudian kok si fulan, padahal dia sedang sibuk sekali misalnya, terus berusaha menolak, ini saya sedang begini, lain waktu saja. Nah itu hak tuan rumah ya. Jadi seharusnya tidak boleh sakit hati. Kemudian Jabir bin Abdullah ini konsultasi tentang bapaknya yang banyak utang. Memang dalam keseharian beliau, Jabir ini adalah sahabat dekat Nabi yang termasuk dari kalangan orang-orang yang duafa, yang hidupnya sering kekurangan. Bahkan pernah beliau konsultasi pada Nabi, ya Nabi saya punya hutang pada Yahudi si fulan ini, dia menuntut terus saya untuk segera mengembalikan. Itu sampai kemudian Nabi harus mendatangi kebun kurmanya itu ya, terus untuk melihat kondisinya, terus juga untuk melobi si Yahudinya itu untuk bisa meringankan, memberikan tempo. Tapi Yahudi itu nggak mau, tetap pokoknya harus sudah jatuh tempo harus dibayar. Nah, itu sempat apa istilah kalau bahasa kita itu delek-delek apa antara Nabi dan Jabir. Akhirnya Nabi melihat di tengah kebun kurma itu kan biasanya ada, kalau sawah itu ada gubuk untuk nunggu itu. Nah, di tengah kebun kurma ada juga itu. Nabi melihat ke dalam, tiduran di situ dulu, kemudian berdoa kepada Allah. Nah, akhirnya setelah berdoa, setelah agak lama di kebun itu bersama Jabir, kurma-kurma itu suruh manen. Dalam kondisi beberapa saat dipanen, setelah dihitung untuk melunasi masih sisa banyak. Nah, itu barokah Nabi. Nah, ini Jabir ini biasa hidupnya kekurangan seperti itu. Nah, sehingga hidupnya juga dekat dengan Nabi Muhammad SAW, seperti siapa itu, Abu Hurairah. Ada yang mungkin mau ditanyakan? Satu hadis lagi. Bab al-istidhanu salasa maratin, minta izin 3 kali, sumayarji'u, kemudian pulang, kemudian kembali. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena adalah apabila salama, beliau salam, salama salasan, beliau salam 3 kali. Wa idza takallama, dan apabila beliau berbicara di kalimatin, dengan sebuah kalimat, a'adaha, beliau mengulanginya salasan 3 kali. Wali Ahmad, dan pada Imam Ahmad, anak Nabiya, bahwasanya Nabi SAW karena adalah beliau idza takallama, jika berbicara, takallama salasan, berbicara 3 kali. Wakana, dan adalah beliau yastadinu, minta izin salasan 3 kali. Nah, ini kebiasaan Nabi apabila berbicara untuk memperjelas nasihat, untuk memperjelas sabda beliau, itu biasa diulang 3 kali sehingga audien, para sahabat itu bisa menghafalnya, bisa mencernanya, memahaminya.
Nah, ini salah satu teknik bagaimana beliau menyampaikan kebenaran kepada sahabat-sahabat. Nah, ini bisa dipakai untuk para pendakwah, para khotib, para guru yang menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya. Sesuatu yang penting perlu ditekankan, diulang. Mungkin dalam ceramah yang panjang misalnya, di situ disampaikan hadis misalnya. Nah, kalau perlu yang penting-penting itu ditekankan, diulang 3 kali misalnya, sehingga bisa lebih meresap ke hati para pendengar, ya. Bisa hafal, bisa ingat. Itu dalam soal berbicara. Dalam soal minta izin juga gitu. Biasa beliau minta izin sampai 3 kali. Tapi di sini ya, ini ada sumayarji'u tadi ya. Nah, itu nanti di hadis selanjutnya ya. Itu juga bisa menjadi batas maksimal ya. Beliau minta izin 3 kali mengulang biar jelas. Tapi juga bisa sekaligus batas maksimal minta izin 3 kali kok tidak ada jawaban, ya pulang saja. Tapi kalau repotnya rumahnya besar, orangnya baru di belakang, tidak ada bel, ya itu. Tapi mestinya sekarang bisa lebih enak ya, karena ada HP ya, ada pesan dulu. Kalau dulu ya harus sabar, akhirnya pulang dulu, nanti datang lagi. Nah, kira-kira jelas seperti itu. Baik, ini tinggal 5 menit mau adzan. Sebelum kita akhiri mungkin ada yang mau ditanya. Iya, silakan. Kalau tamu dan saran dari padahal yang punya rumah itu dari mandi dan kita kalau gimana kalau dari itu yang kedua kebetulan hanya mandi jadi kalau kita diam atau tidak harus dijawab. Yang kedua tadi baca Quran, sedang baca Quran. Ya. Ya, kalau sedang mandi itu kan pernah Nabi sedang mandi ya pada waktu Fathu Mekah. Kebetulan beliau sedang mandi, sedang yang memasang takbir itu kalau nggak salah Fatimah mungkin ya, terus saudara beliau Ummu Hani ya, nah itu salam karena sedang mandi tidak menjawab salam tapi hanya jawab aja, siapa itu wajah. Untuk oleh karena kita bisa menjawab tapi tidak mengembalikan salam, tapi sebentar, nah, misalnya gitu juga bisa. Nah, jawabnya setelah keluar dari kamar mandi bisa. Atau kalau pas membaca Quran tadi juga bisa setelah wakaf menjawab dulu, terus dilanjutkan sampai habis ayat, kan bisa. Jadi yang penting tamunya tahu bahwa sudah dijawab. Sampun ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa li jami'il mu'minina yawma yaqumu hisab. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amala alladhi yuballighuna hubbaka.
Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilaina min nafsina wa ahlina wa minal ma'il barid. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal ajzi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal wa na'udzubika an nuradda ila ardhil umur. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ansuril mustadafina minal mujahidina fi Filistin wa dammir a'da'aka wa dammir zionis Israel wa syaddid samlahum wa farid jam'ahum wa shuddud wat'ataka alaihim wa mazzibhum kulla mumazzab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.